Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo adik-adik semua, di sini Kak Dwi akan memberikan penjelasan dan juga demo singkat terkait elektronik modul yang kakak buat, agar kalian bisa mengetahui apa saja isi dari elektronik modul ini dan juga kalian bisa menilai apakah elektronik modul ini layak atau tidak digunakan dalam pembelajaran. Oke, langsung saja. Pertama, buka terlebih dahulu aplikasi readernya, yaitu 3D Pack Flip Reader. Nah, kemudian kita buka filenya, file bukunya di bagian open. Jadi kita klik saja, kemudian diklik nama filenya. Nah, di sini kakak berikan nama bahan ajar listrik statis dan dinamis. Langsung saja dibuka, ditunggu prosesnya. Ya, ini adalah tampilan cover dari elektronik modul yang kakak buat. Nah, pada bagian bawah dari aplikasi ini terdapat fitur-fitur yang dapat digunakan untuk mengoperasikan aplikasi ini dalam membuka elektronik modulnya. Pada bagian ini yang kakak tunjukkan ini adalah jumlah halaman dari total halaman elektronik modul ini. Kemudian yang ini zoom in, ini bisa digunakan apabila ada tulisan yang kurang jelas. Nah, bisa diperbesar dengan menggunakan fitur zoom in ini. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Jadi tulisannya akan terlihat lebih jelas. Nah, untuk menggeser-gesernya tinggal diklik kiri, kemudian ditahan dan di-drag. Begitu ya. Untuk mengembalikannya tinggal di double klik atau klik kiri 2 kali, klik kiri 2 kali atau dipencet lagi yang fitur zoom in ini. Kemudian kakak sering menggunakan fitur zoom in dan juga full screen. Jadi itu agar tampilannya terlihat lebih besar, karena kalau seperti ini kan agak kecil ya. Nah kalau di full screen tampilannya menjadi lebih besar seperti ini, jadi lebih maksimal gitu. Kalau yang auto flip ini, jadi tuh bukunya otomatis terbalik sendiri, terbalik per halamannya sendiri-sendiri, jadi secara berurutan terbalik sendiri. Kemudian untuk ini show thumbnails, ini secara keseluruhan akan ditampilkan tampilan dari elektronik modul ini per halamannya. Jadi di bawahnya itu ada tampilannya. Oke, langsung saja ya. Kakak akan full screen, kemudian menuju ke halaman 2 dan 3. Nah, di halaman 2 dan 3 ini ada kata pengantar dan juga daftar isi. Yang terpenting di sini adalah daftar isi. Ini sangat penting karena kalian bisa dengan mudah mencari isi dari buku ini dari daftar isi. Nah, kalau di sini itu setiap materinya kan tertera halaman berapa. Nah, kalau di sini itu bisa langsung diklik. Misalkan pada materi medan listrik, di sini tertera halaman 6. Nah, apabila kita klik bagian ini, akan langsung menuju ke halaman 6 yang memuat materi medan listrik. Nah, seperti ini. Jadi semuanya itu sama seperti itu ya. Bisa langsung diklik agar bisa langsung menuju ke halaman yang dituju, biar cepat. Jadi nggak harus balik satu-satu. Nah, kalau mau kembali ke halaman awal, jadi itu kursor diarahkan ke bagian samping buku. Nanti akan muncul angka. Nah, di situ angkanya menunjukkan halaman
total halaman dari halaman awal sampai halaman akhir. Tapi kalau di daftar isi, halamannya itu hanya halaman bukan. Yang di daftar isi itu terdiri dari halaman yang angka dan juga halaman huruf. Jadi beda. Kalau misalkan kita menunjukkan kursor pada bagian samping, total halamannya itu beda sama halaman yang ada di daftar isi. Nah, kalau misalkan daftar isi, kalau kita hitung secara manual, tadi kan ada pada halaman 3. 3 sama 2 yang di kata pengantar. Jadi bisa langsung kita buka pada halaman 2 seperti ini. Tapi kalau di sini daftar isi halaman 2, di sini itu tertera adalah video opening. Karena apa? Yang ditulis halaman dengan angka itu adalah yang inti-intinya. Tapi untuk cover, kata pengantar, daftar isi, tujuan pembelajaran itu diberikan halaman dengan memberikan huruf. Begitu. Oke, lanjut. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi itu bisa digeser-geser ya di sini. Karena namanya aja 3D pack flip, maka bentuknya hampir mirip dengan buku 3D 3 dimensi. Gitu. Untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya harus dikeluarkan dulu videonya, di close, diklik tanda silang tadi. Dan di sini ada peta konsep. Ini nih kelihatannya tulisannya nggak terlalu besar ya. Nah, bisa diperbesar dengan menggunakan fitur ini tadi, fitur zoom in, atau bisa double klik pada halaman ini. Kita coba. Nah, jadi ini kakak tadi sudah double klik, jadi langsung ke zoom seperti ini. Digeser. Untuk mengembalikan double klik lagi. Oke, next. Ya, ini adalah materi awalnya. Yang pertama itu ada tugas individu, di mana nanti siswa diminta untuk mengamati video yang ada di sini ini. Ini adalah video praktikum. Kemudian siswa diminta untuk menyimpulkan kegiatan yang ada pada video tersebut itu berhubungan dengan materi listrik statis atau tidak. Nah, hubungannya itu apa? Disuruh menjelaskan begitu. Oke, dibuka saja ya videonya.
Nah, kemudian jawabannya itu dikirim pada alamat yang ada di sini. Nah, di sini itu ada tulisan klik di sini. Itu di dalamnya ada link yang mana kalau misalkan diklik langsung menuju pada Google Form. Nah, Google Form di situ adalah untuk mengirimkan jawaban dari adik-adik nanti pada saat memberikan jawaban dari tugas individu ini. Tapi ingat harus tersambung ke internet ya. Ini misalkan kalau diklik akan muncul seperti ini. Tapi karena kakak tidak terhubung sama internet, jadi di sini tidak muncul. Jadi harus terhubung internet terlebih dulu. Kemudian untuk gambar-gambar yang ada di sini itu bisa diklik. Jadi itu gambarnya terlihat lebih besar dan juga bisa di zoom. Kalau misalkan penasaran ini gambar apa ya, nah bisa di zoom. Ini juga sama. Ini tuh gambar elektroskop. Oke. Nah, di sini ada tulisan galeri foto. Galeri foto ini maksudnya adalah gambar-gambar dari muatan, karena ini tadi subbabnya adalah muatan listrik. Nah, di sini gambar-gambar muatan dan juga benda yang bermuatan. Oke, diklik aja ya. Yang pertama ini ada muatan listrik positif. Maaf, ini tuh salah. Ini tuh muatan listrik negatif, yang ini muatan listrik positif. Kemudian selanjutnya ini muatan listrik negatif, benda yang bermuatan listrik negatif. Ini benda yang bermuatan listrik negatif. Kemudian ini benda yang bermuatan listrik positif, dan ini benda yang bermuatan listrik netral. Nah, di sini ada tambahan info mengenai fisika. Yang di sini ditambahkan info terkait elektroskop. Di sini kakak mengambil informasinya itu dari pengertianahli.id. Nah, sumbernya itu ada di sini. Jadi kalau misalkan adik-adik pengen langsung ke sumbernya, sumber yang kakak ambil di sini, kalau misalkan pengen membaca lebih dalam mengenai elektroskop, bisa langsung diklik di sini. Jadi itu bisa langsung diklik ya. Tapi ingat harus tersambung ke internet agar bisa membuka laman tersebut. Sama seperti yang Google Form tadi, ini juga bisa langsung diklik dan langsung menuju ke Google. Begitu. Kemudian ini adalah video penjelasan dari tugas mandiri yang ini. Penjelasan dari tugas mandiri yang awal ini tadi. Kemudian yang di bawah sendiri ini ada kegiatan 1. Kegiatan 1 ini adalah kegiatan praktikum yang bisa dilakukan oleh adik-adik, siswa. Nah, kalau yang ini tuh kerjanya individu.
Jadi ini adalah praktikum untuk mengidentifikasi gejala listrik statis. Kalau tadi kan praktikum yang dilakukan oleh orang lain, kemudian adik-adik disuruh untuk menyimpulkan. Nah, di sini adik-adik diberikan tugas atau kesempatan agar bisa melakukan praktikumnya sendiri dan bisa menyimpulkan. Jadi istilahnya bisa membuktikan sendiri apakah itu benar atau tidak. Nah, di sini ada hukum kolom, ada animasinya juga. Ini animasinya menjelaskan mengenai interaksi antar muatan listrik. Kalau sejenis positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka mereka akan tolak menolak kalau didekatkan. Tapi kalau muatannya itu berbeda jenis, positif dan negatif, maka kalau didekatkan mereka akan tarik menarik. Seperti gambar. Nah, di sini ada contoh soal dan juga pembahasannya. Untuk mempermudah kalian, misalkan kalian masih bingung gimana cara menyelesaikan persoalan, misalkan ada soal kalian belum paham, nah di sini ada contohnya dan juga pembahasannya untuk latihan kalian. Ini bisa di zoom kalau gambarnya kurang jelas ya. Mengembalikannya pakai fitur yang negatif nih. Ada tulisan negatifnya. Oke. Seperti yang kakak jelaskan tadi di awal, ini gambarnya bisa diklik. Jadi untuk melihat lebih jelasnya, diklik aja gambarnya. Kemudian di sini ada animasi mengenai medan listrik. Kalau muatan positif, itu medan listriknya arahnya keluar muatan. Tapi, kalau muatan negatif, arahnya itu masuk ke dalam muatan. Jadi itu disimbolkan dengan anak panah. Seperti di gambar itu, di animasinya. Kemudian di bawahnya ini animasi mengenai interaksi antara dua muatan kalau didekatkan. Arah medannya itu gimana? Nah, kalau positif sama negatif itu seperti itu. Tapi kalau sejenis, maka mereka akan seperti itu juga yang ada di video. Ada contoh soal juga. Dan selanjutnya ini animasi A dan animasi B. Jadi itu animasi A menjelaskan mengenai gambar yang A ini. Nah, kalau animasi B menjelaskan gambar yang B. Dibuka saja ya. Kemudian yang B, ini membentuk sudut theta. Jadi sudutnya itu tertentu. Nah, rumusannya seperti ini nanti.
Nah, di sini untuk kuat medan listrik pada bola konduktor ada animasinya juga. Nah, di sini yang bulat ini adalah bola konduktor bundar, yang bundar. Kemudian anak panah itu jari-jarinya nah, A itu yang digambar kuning itu adalah luas permukaan yang rumusnya 4 pi R kuadrat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada animasi yang membahas mengenai kuat medan listrik pada keping sejajar. Jadi itu animasi keping sejajar. Yang satunya muatannya positif. Kemudian satunya itu muatan negatif. Nah, awalnya mereka berjauhan. Kemudian didekatkan, maka akan timbul flux medan listrik di antara kedua keping konduktor itu. Kemudian ada tugas rumah, jadi untuk mengasah kemampuan siswa, mereka bisa latihan soal-soal tugas rumah ini, bagaimana pemahaman mereka, apakah mereka paham dengan materinya atau tidak. Jadi bisa latihan soal ini untuk melatihnya. Di sini contoh soalnya itu dilengkapi dengan pembahasannya juga ya. Nah, di sini itu ada gambar pompa kapasitor pompa air. Nah, pada kotakan kecil di atasnya ini adalah catatan kecil, sedikit catatan yang membahas kapasitor pompa air ini. Jadi itu ada informasi sedikit, nah diletakkan di situ. Tinggal diklik aja untuk mengetahui isinya. Susunan seri resistor. Nah, dibuka animasinya ya. Pada rangkaian seri, apabila ada salah satu lampu yang tidak nyala, maka yang lainnya juga tidak akan bisa menyala. Nah, ini adalah susunan paralel resistor.
Beda dengan yang susunan seri, kalau susunan paralel itu misalkan ada salah satu lampu yang tidak nyala, yang lampu yang lainnya masih tetap bisa menyala. Kemudian yang ini adalah susunan campuran resistor. Campuran itu adalah kombinasi dari susunan seri dan juga paralel. Nah, di sini kakak mengambil video dari YouTube. Nah, video dari YouTube ini kakak juga mencantumkan alamatnya. Jadi misalkan adik-adik pengen melihat dari YouTube-nya secara langsung, bisa langsung diklik di alamatnya ini di sini. Tapi kalau tidak ingin repot-repot, maka kakak sudah mencantumkan videonya juga, bisa langsung diklik saja. Rangkaian listrik yang disusun secara berurut, lampu yang lain tetap menyala. Lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Nah, kemudian ini kegiatan 2 sama dengan yang awal tadi kan ada kegiatan 1. Kegiatan 2 juga sama, praktikum. Nah, kalau di sini, kalau yang kegiatan 2 ini, kegiatannya bisa individu ataupun kelompok. Jadi terserah siswanya nanti mau melakukan praktikumnya secara individu atau kelompok, karena sekarang adalah masanya masa pandemi, jadi harus meminimalisir berkumpul dengan banyak orang. Makanya dibebaskan mau ke kegiatannya individu atau kelompok. Ini sama informasi mengenai fisika juga. Nah, di sini adalah informasi tentang Gustav Kirchhoff. Jadi yang menemukan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Dan di sini informasinya kakak juga mencantumkan alamat di mana kakak mengambil informasi ini. Jadi kalau ingin membaca secara lebih jelas informasinya, bisa langsung diklik saja. Ini juga video yang diambil dari YouTube. Alamatnya di sini. Ya, sekian penjelasan dan juga demo singkat dari Kak Dwi. Semoga kalian paham dan juga bisa menilai apakah elektronik modul ini layak atau tidak digunakan dalam pembelajaran. Cukup sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kalian kurang paham dengan penjelasan kakak. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Terima kasih.